Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah online hari ini. Mari kita persiapkan diri kita sungguh-sungguh seperti akan datang kepada suatu pesta untuk bertemu dengan Raja di atas segala raja. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami datang membawa hidup kami, membawa keluarga kami, membawa pekerjaan kami, membawa bisnis kami ke depan Tuhan. Kami persembahkan bagi kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Hari ini kami mau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan akan mengikuti ibadah online ini dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Kami percaya bahwa Kau ada di dalam ibadah ini. Dari awal, pertengahan sampai selesai ya Tuhan. Beracara Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya bahwa 2-3 orang berkumpul, namamu ditinggikan, dimuliakan, Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang siap beribadah online sama-sama katakan amin. Saudara-saudara, mari kita baca Mazmur 91. Orang dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya yang akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Dan kau hanya menonton jaringan matamu sendiri dan melihat seperti orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah membuat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan Tuhan tidak akan mendekat kepada nyamanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langgahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Amin. Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus.
Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat dua penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel. Dan penafsiran lain yang mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan dua kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu. Seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan, dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal, dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya saudaraku. Mari kita arahkan hati kita. Kita buka hati kita untuk undang Dia. Baik karena Tuhan Yesus hadir dalam ibadah kita dimanapun kita berada. Saya percaya kuasa Tuhan akan menyertai kita, karena Dia Raja kita, Dia Tuhan kita. Dia akan menyertai kita. Saya percaya melalui ibadah online kita akan disayang oleh Tuhan, dan penyertaan Tuhan akan menuntun kita. Mari buka hati, kita sembah Dia, kita mau puji Dia, kita mau tinggikan Dia. Haleluya. Kaulah Tuhan Raja kami. Kaulah Tuhan
yang termulia di bumi dan di surga. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji,
saat membencimu. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Satu teman pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan, ku rasakan kehadiranmu Tuhan, ku rasakan kehadiranmu Terima kasih Pak. Inilah penyembahan kami, benar penyembahan kami, adalah penyembahan yang berguna untuk boleh menyenangkan hati. Berkati kami lebih lagi ya, karena sebentar Tuhan kami akan bersorak-sorai bagi untuk meninggikan Engkau, untuk memberikan Engkau bahwa Engkau adalah Raja segala raja. Engkau bertata di atas pujian kami, dan biarkan sukacita kami mengalir Tuhan untuk menyenangkan Engkau, untuk boleh Tuhan Yesus memuliakan Engkau, memujikan Engkau bahwa Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami, Engkau Allah yang dasar, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap bersorak-sorai bagi menjadikan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama. Amin. Haleluya. Tiba saja kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Ada kuasa dalam nama Tuhan. Dia menara yang teguh. Kita tetap harus bersuka cita. Mari kita kiramu, bagikan semangat puji Dia. Karena Dia Raja segala raja, Dia yang perkasa, Dia yang kekal, Dia yang menyelamatkan saudara saya. Haleluya. Mari kita bersuka cita sama-sama Tuhan. Bersuka bagi Dia. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang berkat, ya Bapa yang kekal.
Kiranya pujian kita adalah boleh menyenangkan hati Tuhan. Coba saja kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan, saudaraku. Dan kita juga akan persiapkan persembahan saudara. Kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku, kita akan saksikan, kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Mari kita akan pujian kita. Kebenaran firman Tuhan. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telayakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kau Tuhan.
Shalom kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua yang hadir dalam ibadah online ini tanggal 29, Minggu tanggal 29 Agustus tahun 2021, semua dalam kondisi yang bergairah untuk mendengar dan menerima berkat Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Allah Roh Kudus. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur boleh hadir lagi di dalam ibadah online GBI Grand Resident tanggal Minggu 29 Agustus 2021 Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu, satu minggu lain Kau menyertai kami. Bapa, terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, urapi, kuduskan mulut bibir hamba-Mu untuk sebagai penyambung lidah, sebagai duta kerajaan-Mu Bapa di muka bumi ini. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Yang siap terima firman sama-sama katakan amin. Bapak Ibu sekalian diberkati Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ingin menyampaikan bahwa hari ini juga tanggal 29 Agustus 2021 kita sudah mulai ibadah onsite. Dan selanjutnya sampai keluar lagi peraturan pemerintah dilarang berkumpul, maka kita akan. Tapi saya percaya Indonesia akan terbebas dari COVID-19 karena kita senantiasa menghardik memperkatakan dalam nama Yesus, COVID-19 diam, tenanglah. Nah, hari-hari ini angka sudah melandai, sangat melandai. Angka kesembuhan sudah sangat tinggi dan angka kematian sudah sangat menurun. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita baca Mazmur 128 dengan perikop berkat atas rumah tangga. Saya baca buat kita semua. Nyanyian Siara, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anakmu dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Hari-hari sudah hampir seminggu ini, Gembala Rayon kita dalam sapaan Gembala setiap pagi itu menyampaikan tentang merdeka dari konflik keluarga. Nah, pada hari Kamis itu sudah part 4, Jumat part 5, dan 6, nanti Sabtu itu part 6, dan hari Minggu itu libur. Topiknya itu merdeka dari konflik keluarga. Nah, saya tidak akan jelaskan karena saya melihat penjelasan dari Gembala Rayon itu sudah sangat bagus. Nah, ikuti sapaan Gembala tiap pagi yang saya share, dan kita mengerti di situ penyebab konflik rumah tangga itu ada dan bagaimana mengatasinya itu jelas ada. Nah, di sini saudara-saudara, kita hanya membahas seputar Mazmur 128. Berkat atas rumah tangga. Saya mengkhotbahkan ini di gereja kita itu mungkin sudah lebih dari 10 kali selama GBI berdiri tahun 2011. Hampir setiap tahun saya khotbahkan tentang ini, tapi selalu Tuhan memberikan rema yang berbeda-beda. Nah, saya telah mengapa ada Mazmur 128? Bukankah janji Tuhan itu sudah sangat sempurna atas setiap pribadi, setiap keluarga, dan setiap komunitas? Itu sudah banyak janji Tuhan. Tetapi apa? Nah, saya dimengertikan karena keluarga itu memang rancangan Tuhan. Karena Tuhan yang merancangkan bagaimana Adam dibuat tertidur dan diambil tulang rusuknya jadi Hawa, dan mereka disuruh menguasai Firdaus itu dan berkembang biak. Itu dalam perjanjian lama.
Nah, dalam PB, Perjanjian Baru, mujizat pertama yang Tuhan lakukan itu adalah merubah air menjadi anggur di perjamuan nikah di Kana. Itu dalam Yohanes 2. Mujizat pertama. Nah, sasaran iblis untuk merusak, merancang rencana Tuhan itu melalui keluarga. Iblis tahu bahwa kalau keluarga berantakan, orang ini pasti berantakan. Dan memang banyak orang seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari kosakata, kata berkat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu barakah. Dan diterjemahkan dalam bahasa Arab barokah. Nah, Tuhan rindu kita semua diberkati dalam keluarga kita. Jadi jangan heran kalau ada sate barokah, ada toko barokah, ada bakso barokah, itu saudara kita. Tapi kalau kita selalu berkat, toko berkat, dulu kami punya langganan coklat di Jatinegara bersama dengan Bu Agnes, itu namanya toko berkat. Karena memang orangnya orang Kristen. Nah, Mazmur 128 ini merupakan bagian dari nyanyian Syara. Ketika umat Tuhan pergi ke Bait Allah, orang Israel itu 12 tahun ke atas umurnya. Setahun 3 kali mereka menuju ke Bait Allah. Ada apa di Yerusalem? Ada Bait Allah. Nah, dalam perjalanan mereka itu lagu Mazmur 128 ini dinyanyikan sekarang. Ini adalah satu kerinduan bagi mereka, yaitu setiap keluarga yang pergi menyembah ke Yerusalem dengan membawa persembahan korban. Nah, mereka itu pulang itu membawa berkat rohani yang nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Rumah tangga berbicara mengenai suami, istri, anak, dan keturunan. Syaratnya adalah takut akan Tuhan. Kita harus berjalan dalam jalan Tuhan serta bekerja dan menikmati hasil dari tangan kita. Itulah sebabnya Tuhan suruh kita bekerja, berusaha untuk hidup. Maka suami-suami akan diberkati, istri-istri akan diberkati, dan anak-anak akan diberkati. Dan kalau kita diberkati Tuhan, artinya Tuhan mau kita menjadi saluran berkatnya bagi orang lain. Haleluya. Jadi itu tujuan Tuhan memberkati kita. Bukan untuk kita nikmati sendiri. Sampai nanti karena terlalu makan banyak, kita jadi sakit, kita komplain Tuhan. Tuhan mau kita menjadi saluran berkat. Kita mengelola berkat Tuhan, lalu kita menyalurkannya kepada mereka yang Tuhan tunjuk dalam hidup kita. Mazmur 28 itu ada 3 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, berbahagia. Itu terdapat dalam Mazmur ayat 1, 2, dan 5. Berkat kebahagiaan disebut sampai 3 kali dalam Mazmur 128. Berkat atau dalam bahasa Inggrisnya blessed. Bahasa Inggris terjemahkan dari bahasa Ibrani eser. Atau diberkati secara fisik maupun rohani. Namun dalam bahasa Ibrani, tidak semua kata berasal dari eser itu diberkati secara rohani. Itu memang jasmani. Nah, kalau kita hidup dalam jalan Tuhan, maka kita diberikan karunia berbahagia, menikmati apa yang Tuhan berikan. Hal yang kedua, dalam Mazmur 128 ini Tuhan memberkati dari Sion melihat kebahagiaan Yerusalem. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Itu di ayat 5. Kenapa kebahagiaan Yerusalem? Karena di Yerusalem ada Bait Allah, tadi saya sudah sebutkan. Dan kalau saudara tahu bahwa di zaman perjanjian baru ini, Bait Allah itu kita. Jadi kita ini harus orang yang paling berbahagia. Karena warisan yang Tuhan Yesus tinggalkan itu damai sejahtera. Jadi kalau ada yang tidak berbahagia, koreksi hidup kita. Karena kebahagiaan itu muncul dari dalam, dan kita tahu di dalam diri kita ini ada Tuhan. Ada Roh Kudus sesuai dengan 1 Korintus 3 ayat 16. Mazmur 128 juga dikatakan baik keadaanmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Nah, itu di ayat 26 dan 2b dan ayat 6. Melihat anak-anak dari anak berarti cucu kita, saudara. Kami ini sudah punya cucu. Kita melihat cucu itu senang, saudara. Bahkan kadang-kadang kalau menangis hati saya itu, aduh gimana ya? Bagaimana supaya tidak menangis, rasanya lebih sayang dibanding anak kita pada waktu masih dulu, zaman dulu.
Nah, syarat untuk menerima berkat rumah tangga dari sesuai dengan Mazmur 128 ini, yang pertama, takut akan Tuhan, itu ayat 1a dan 4b. Kemudian hidup menurut jalan Tuhan, itu di ayat 1b. Dan yang ketiga, bekerja dan sungguh-sungguh memakan hasil jari tangan kita, itu di ayat 2. Jadi 3 hal ini benar-benar supaya kita menjadi saluran berkatnya Tuhan. Yang pertama, takut akan Tuhan, hidup menurut jalan-jalan Tuhan, bukan menurut jalan kita atau menurut orang lain. Dan kita bekerja sungguh-sungguh memakan jari tangan kita. Saya sebagai gembala saudara, sebagai pemimpin di gereja Kristen yang Tuhan tunjuk dan Tuhan urapi, Tuhan beri kuasa. Pekerjaan saya apa? Mengelola gereja, melayani jemaat, saudara-saudara semua, kita semua melalui. Itu pekerjaan saya hari-hari ini. Berdoa. Nah, itulah berkat dalam rumah tangga ya. Walaupun dijanjikan ada berkat atas rumah tangga, tetapi harus kita tahu ada syaratnya. Takut akan Tuhan, hidup menurut jalan Tuhan, bekerja supaya kita melalui pekerjaan itu kita diberkati. Nah, saya mau bersaksi saudara masalah keuangan. Kadang-kadang yang bikin bentrok dalam rumah tangga itu, dan berkat atau tidak ada bentrok, tapi berkat itu terhalang gara-gara keuangan. Apalagi kalau suami punya penghasilan, istri punya penghasilan, suami hanya memperhatikan keluarganya dia, istri memperhatikan keluarganya dia. Ini bukan maunya Tuhan. Maunya Tuhan saling terbuka. Kalau memberi kepada mertua ya diberitahu istri, kalau memberi kepada mertua ya diberitahu suami, supaya Tuhan mengetahui, oh ini mereka ini jujur dalam mengelola keuangan. Nah, saya punya kesaksian pada sekitar Juni tahun 1990, April tahun 1988 ibu saya meninggal. Dan kami orang Toraja itu kan pesta, sudah itu ya utang. Nah, utang itu dibayar, ada babi, ada kerbau, ada gula, ada kopi, ada tuak, arak, ada bir. Itulah yang dibawa orang dicatat, lalu itu nanti pada waktu ada keluarga dari yang membawa itu, ini kita akan mengembalikan itu. Nah, waktu itu ayah saya masih ada, dia yang nutupin. Tapi April tahun 1990 ayah saya sudah meninggal. Dan hanya 2 bulan, Juni, Mei, Juni ya, Juni itu ada keluarga yang membawa babi itu meninggal, apa mau di pesta. Jadi mau tidak mau kami harus membayar utang. Nah, waktu itu zaman dulu di rumah kami belum ada telepon. Jadi adik saya itu nelpon ke kantor di Makassar juga. Adik saya belum punya telepon. Jadi dia menelpon di wartel. Lalu saya kirimkan uang. Tapi ketika uang itu tiba di dia tidak nelpon lagi, tapi dia bikin surat. Dia bikin surat. Zaman dulu kan pakai surat. Ya, sirat, pakai alamat kami di rumah di Pamulang. Ya, karena itu dari saudara, adik. Ketika tiba saya ada di rumah. Yang terima itu Ibu Agnes. Lalu dia buka, dia baca. Ternyata ada ucapan terima kasih di situ. Uangnya sudah tiba, kami sudah berangkat, sudah beli babi, gini-gini. Waktu saya pulang itu istri saya diam-diam. Lalu terus sudah itu dikasih lihat, ini ada surat. Lalu saya baca, oh iya. Terus ya hanya satu. Ibu Agnes bilang, kok saya nggak diberitahu? Padahal itu kan besar. Saya lupa, saudara. Itulah namanya kelalaian. Saya lupa, saya hanya bilang ya udah maaf, dan ya udah. Tapi sejak itu saya betul-betul memperhatikan yang namanya keterbukaan keuangan. Dan setelah itu saya berangkat ke Jepang sekolah, pulang dari sana. Ya, sampai hari ini kami itu saling mengerti dan keterbukaan itu ada, sehingga kami diberkati, gereja diberkati, saudara semua diberkati. Oleh karena itu, jujurlah dalam mengelola keuangan keluarga, karena Tuhan memberkati. Memang pribadi, tapi itu sesuai dengan Mazmur 28, berkat atas rumah tangga. Haleluya, Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, hamba sudah selesai berbicara, Roh Kudus teruslah berbicara Tuhan, supaya semakin dimengertikan dengan Mazmur 128, sehingga jemaatmu semua dalam setiap keluarga tidak ada yang berkekurangan, semua menerima berkat sesuai dengan Mazmur 128 ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami, Jehovah Jireh, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
di ujung acara ibadah online kita, pengumuman bagi jemaat GBI Residen bisa melihat setiap waktu melalui grup kita, dan bagi saudara-saudara yang belum berjemaat di GBI Residen, kami ada senantiasa hadir di channel YouTube setiap minggu. Itu pengumuman dari gereja, dan mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami tak putus-putusnya rindu ingin bercakap-cakap dengan Engkau Tuhan melalui doa. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Engkau tahu kebutuhan setiap mereka dalam usaha, dalam pekerjaan, apapun yang mereka lakukan, Engkau menyertai. Karena kami tahu Roma 8 ayat 28, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Bapa, terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan berkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati Presiden dan Wakilnya, berkati Pak Jokowi sebagai Presiden memimpin lembaga eksekutif di bangsa ini, para gubernur, wali kota, bupati, sampai ke camat, desa, lurah, Tuhan berkati untuk mencapai Indonesia yang maju, karena Indonesia di tangan-Mu, Indonesia di hati-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus, diam tenanglah. Demikian juga dari sisi ekonomi Tuhan, kami dalam nama Tuhan Yesus kami berkatakan diam tenanglah. Terima kasih Tuhan, berkati Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta keluarga besarnya dan keempat wakilnya. Tuhan berkati Gembala lain, Gembala cabang khusus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau terus menjadikan kami orang-orang yang setia. Berkati Tuhan kami semua menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk Gembala Rokai Pak Demarkus bersama dengan Ibu Tanti, keempat wakilnya, Pak Agus, Pak Sampetua, Pak Robert, Pak John Cahyadi. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Berkati jemaat-Mu semua GBI Residen Tuhan, Engkau menyertai mereka, Engkau tahu kebutuhan mereka, pelihara mereka Tuhan. Dan kami berdoa supaya mereka juga ambil bagian dalam penuaian jiwa yang terakhir dan terbesar di akhir zaman ini, untuk menyelesaikan amanat agung dalam kehidupan mereka Tuhan, menjadi bintang, menjadi bersinar, terpancar Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga orang melihat bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan yang dikumpulkan oleh jemaat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa apa yang mereka berikan belumlah semua apa yang mereka miliki, tapi yang sisa Tuhan berkati berlimpah-limpah. Dan kami berdoa Tuhan, mereka Engkau pelihara supaya keuangan mereka Tuhan dipakai bagi kemuliaan Tuhan, bagi kesehatan mereka, bagi anak sekolah, anak-anak mereka, buat hidup mereka Tuhan. Kami patahkan semua sakit penyakit yang akan menghabiskan uang jemaat. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami bawa di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa kita yang baik, yang luar biasa di sorga, dan kasih karunia di dalam putranya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan pertolongan tuntunan dari Allah Roh Kudus turun atasmu saat ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang damai. Engkau akan senantiasa dipelihara, keluar masukmu dipelihara, dan apapun yang kau perbuat di dalam namanya engkau akan dibuat berhasil. Keluargamu akan dilindungi, anak-anakmu akan dibuat hebat-hebat, dan pekerjamu akan diberkati secara luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita yang percaya dan sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.